Pada episode ini, saya akan membahas sebuah film yang menceritakan kejadian Sun Wukong dan teman-temannya sebelum pergi mengambil kitab suci. Dan ini pula pertama kalinya Sun Wukong bertemu dengan Marshal Tianfeng atau yang biasa kita kenal dengan Pat Kai. Film ini berjudul Marshal Tianfeng yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Sebelum memulai filmnya, banyak pertanyaan yang muncul mulai dari karakter dan jalan cerita yang mungkin menurut kalian membingungkan. Mulai dari urutannya yang mana, kemudian kenapa pemainnya selalu berbeda. Jadi untuk versi The Movie memang hampir bisa dikatakan semua pemeran dari Sun Wukong selalu berbeda. Walaupun demikian, untuk jalan cerita yang diambil semuanya berasal dari novel Journey to the West di Cina sana. Hanya saja yang memproduksi film ini memang dari produser yang berbeda dan menggunakan aktor utama yang berbeda pula. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Di awal film, kita akan diperlihatkan Sun Wukong yang mengacaukan Istana Langit. Hampir tak ada satupun dari prajurit istana yang mampu melawan kekuatan Sun Wukong. Keributan yang terjadi membuat Kaisar Langit murka dan memerintahkan dua jenderal terbaiknya, yaitu Dewa Erlang dan juga Marshal Tianfeng untuk melawan Sun Wukong. Pertempuran pun berlangsung. Kekuatan yang dimiliki Dewa Erlang tak mampu melawan Sun Wukong. Sementara Marshal Tianfeng juga harus kehilangan garuk saktinya yang terhempas ke bumi akibat serangan tongkat sakti milik Sun Wukong. Tentu saja tanpa adanya garuk sakti, Marshal Tianfeng juga bukanlah tandingan Wukong. Lantas Buddha turun tangan dan mengurung Sun Wukong di lembah gunung lima jari. Sementara Marshal Tianfeng diberikan penghargaan oleh Buddha karena telah memperingatkan Wukong untuk tidak melakukan sebuah kekacauan karena akan ada takdir karma. Dan film ini baru saja akan dimulai guys. Cerita kemudian dilanjutkan dengan keberhasilan yang diraih oleh Marshal Tianfeng membuat para dewi di Istana Langit kagum dengan keberaniannya. Hal itu membuat Dewa Erlang sangat cemburu dengan apa yang didapatkan oleh Tianfeng. Dewa Erlang kemudian memprovokasi Kaisar Langit agar memerintahkan Tianfeng turun ke bumi dan membunuh Sun Wukong. Karena jika suatu saat Sun Wukong bebas, maka ia akan kembali membuat sebuah kekacauan. Sesaat kemudian, Kaisar Langit langsung memerintahkannya untuk turun ke bumi dan memusnahkan Sun Wukong. Kaisar Langit juga memberikan senjata garuk perak untuk menggantikan garuk saktinya yang telah hilang. Sebelum pergi, Tianfeng berpamitan dengan salah satu dewi yang akan selalu menunggunya pulang. Lalu turunlah Marshal Tianfeng ke bumi untuk kembali bertarung dengan Sun Wukong. Sementara itu di bumi sendiri terdapat beberapa pemburu siluman yang sedang bersiap-siap untuk menangkap siluman naga emas. Mereka berempat terdiri dari Bao-er, Cai-er, Yin-zi, dan Jin-zi. Dengan menggunakan cermin ajaib, mereka berempat membuat sebuah formasi untuk menangkap siluman naga emas tersebut. Setelah naga emas itu tertangkap, datanglah Marshal Tianfeng yang tidak sengaja membebaskan naga emas tersebut. Akibat terbebasnya naga emas, salah seorang wanita di antara mereka yang bernama Bao-er menoyor kepala Tianfeng karena telah merusak formasinya. Dan secara sengaja membebaskan naga emas tersebut. Siluman naga emas yang sudah terbebas akhirnya kembali mengamuk. Tianfeng kemudian bertarung melawan siluman naga emas, sementara Bao-er dan yang lain segera melarikan diri. Dirasa punya hutang budi, Bao-er berniat kembali untuk membantu Tianfeng, akan tetapi nyatanya naga emas itu telah lumpuh dan berhasil dikalahkan. Mereka berempat tertegun melihat kemampuannya yang mengalahkan siluman naga emas tersebut sendirian. Setelah itu, Marshal Tianfeng memanggil Dewa Bumi yang sedang rebahan untuk sekedar menanyakan keberadaan Gunung Lima Jari yang ia cari. Namun karena Dewa Bumi tidak mengetahui letak posisinya, maka Tianfeng pun segera membiarkannya pergi dan melanjutkan rebahan. Bao-er serta lainnya yang menyadari orang yang ada di hadapannya tersebut merupakan seorang dewa sangat terkejut dan terheran-heran. Apalagi ini merupakan pertama kalinya mereka berhadapan langsung dengan seorang dewa. Bao-er yang tak ingin kehilangan momen bertemu dengan dewa mengatakan jika ia mengetahui posisi letak Gunung Lima Jari tersebut yang berada di sisi timur. Belum selesai ia berbicara, Tianfeng langsung pergi begitu saja, sementara mereka berempat akhirnya kembali ke desa.
Sebenarnya Bao-er juga tak mengetahui di mana letak posisi Gunung Lima Jari itu, guys. Ia mengatakan seperti itu hanya untuk menipu Marshal Tianfeng agar dapat membantunya memburu para siluman dan pastinya mendapatkan banyak cuan. Siapa sangka secara tiba-tiba Tianfeng kini telah berada di belakang mereka, yang membuat mereka berempat kembali terkejut dan terheran-heran. Marshal Tianfeng murka dengan tingkah Bao-er yang telah menipunya. Tapi lagi-lagi, Bao-er berhasil meyakinkan Tianfeng dan akan mengantarkannya ke gunung tersebut. Tianfeng kembali percaya, karena seperti yang disampaikan Kaisar Langit jika seorang dewa tak akan mampu melihat keberadaan Gunung Lima Jari tersebut, terkecuali manusia fana itu sendiri. Sehingga Tianfeng akhirnya mau mengikuti permintaan Bao-er dan melakukan perjalanan bersama menuju ke lembah Gunung Lima Jari. Di sana, Tianfeng harus bertarung melawan siluman agar bisa melanjutkan perjalanan. Tentu saja bagi seorang dewa perang, hal itu sangatlah mudah. Dan sebenarnya lagi-lagi Bao-er mengakali Tianfeng hanya untuk sekedar menangkap siluman tersebut dan menjualnya di sebuah pasar gelap. Tianfeng yang lagi-lagi mengetahui jika ia ditipu hampir saja meremas muka Bao-er. Akan tetapi hal itu tak sampai ia lakukan karena iba terhadapnya. Sesaat kemudian, seorang ibu-ibu berteriak meminta bantuan karena anaknya diculik oleh seorang siluman laba-laba. Bao-er memohon pada Tianfeng agar mau membantu ibu tersebut dan mengembalikan anaknya. Untuk kali ini, Bao-er benar-benar berjanji untuk mengantarkannya ke Gunung Lima Jari tempat Sun Wukong dikurung. Singkat cerita, pada malam itu, Tianfeng yang sedang berbincang dengan Bao-er dikagetkan dengan hilangnya satu persatu teman Bao-er yang pada saat itu mereka bertiga diculik oleh siluman laba-laba. Tianfeng segera mengejar kemana arah pergi siluman laba-laba. Sampai ia tiba di tempat siluman laba-laba itu bersarang. Terjadilah pertarungan singkat di antara mereka. Meskipun Tianfeng berhasil mengalahkan siluman laba-laba, tapi Bao-er terkena serangan racun dari siluman tersebut. Singkat cerita, Bao-er yang sudah tersadar berterima kasih pada Tianfeng yang telah menyelamatkannya. Dari kejadian itu pula, Bao-er merasakan getaran cinta di hatinya. Maka dari itu pada keesokan harinya ia berniat untuk mengungkapkan perasaannya pada Tianfeng. Bahkan saking niatnya untuk mengungkapkan rasa cinta, ia rela didandani seperti badut. Karena menurutnya badut merupakan dandanan paling cantik, seksi, dan menawan. Akan tetapi pada saat ia mengungkapkan perasaannya tersebut, cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena tujuan Tianfeng menyelamatkan Bao-er hanya untuk mengetahui posisi di mana Gunung Lima Jari tempat Sun Wukong dikurung berada. Bao-er akhirnya jujur jika sebenarnya ia tak tahu di mana posisi Gunung Lima Jari, yang membuat Tianfeng murka karena selama ini ia hanya ditipu olehnya. Tak hanya itu, ia juga tak menerima cinta Bao-er dan bersumpah jika sampai jatuh cinta pada Bao-er, ia rela untuk menjadi seekor babi. Meskipun dengan rasa kecewa yang sangat dalam, Bao-er merasa punya hutang budi pada Tianfeng. Lantas ia mendatangi seorang peramal agar memberikan petunjuk pada Tianfeng akan keberadaan Gunung Lima Jari tersebut. Dengan imbalan benang merah yang terikat di kaki Bao-er. Benang merah tersebut merupakan tali jodoh yang telah diberikan oleh pengendali takdir. Dan jika benang merah itu diberikan, maka Bao-er bisa jatuh cinta tapi tak akan pernah bisa memiliki. Anggap saja ia bakal menjadi perawan tua, guys. Singkat cerita, berkat bantuan Bao-er tersebut, Tianfeng diberikan gambaran mengenai keberadaan Gunung Lima Jari. Namun ia tak pernah tahu jika yang memberikan petunjuk adalah Bao-er dengan mempertaruhkan hidupnya. Dan bahkan Tianfeng sendiri mengira jika itu merupakan bantuan dari Kaisar Langit. Setelah mengetahui keberadaan Gunung Lima Jari, Tianfeng segera memasuki gua dan bertemu dengan Sun Wukong yang pada saat itu sedang menggunakan jutsunya bermain domino. Tanpa basa-basi, Tianfeng mengajaknya untuk bertarung. Walaupun demikian, ia bukanlah tandingan Wukong. Pertarungan tersebut mengakibatkan garuk perak yang diberikan Kaisar Langit sebelumnya hancur berkeping-keping. Dan Tianfeng pun mengalami luka yang cukup parah. Bao-er yang pada saat itu datang untuk membantu malah diusirnya. Chai-er hendak mengatakan kebenaran akan pengorbanan yang dilakukan Bao-er. Akan tetapi Bao-er melarangnya dan membiarkan Tianfeng pergi.
Singkat cerita, dengan rasa kecewa Tian Feng kembali ke Istana Langit. Karena gagal dalam menjalankan misi, maka Tian Feng harus menerima hukuman. Tian Feng melalui malam dengan frustasi dan mabuk-mabukan. Ia kemudian menghampiri seorang dewi bernama Zhu Yue untuk mengembalikan sapu tangan yang pernah ia berikan sebelumnya. Dan di sini Tian Feng masih mengira jika Zhu Yue masih mencintainya. Namun ternyata untuk kali ini cintanya lah yang bertepuk sebelah tangan. Dewa Erlang yang mengetahui hal tersebut lagi-lagi memfitnahnya dengan melaporkan pada Kaisar Langit jika Tian Feng akan berbuat mantap-mantap dengan Zhu Yue. Karena laporan Dewa Erlang itu, akhirnya Tian Feng lagi-lagi dihukum dengan dicabutnya gelar marsal, kehilangan kekuatan, dan dilemparkan ke bumi untuk menjadi manusia biasa. 3 tahun telah berlalu. Kehidupan yang harus dijalani Tian Feng sangatlah mengenaskan. Bahkan untuk bertahan hidup ia harus berebut makanan dengan pengemis lain. Tian Feng yang menyendiri dihampiri oleh pengemis yang berebut makanan sebelumnya. Pengemis itu memberitahu Tian Feng jika ingin kaya ia bisa menjadi seorang pemburu siluman dan menangkap siluman kera yang ada di Gunung 5 Jari. Karena dari 3 tahun yang lalu ada seorang wanita yang selalu memburu siluman tersebut. Akan tetapi wanita itu tak pernah mampu untuk menangkapnya. Menyadari gadis yang dimaksud adalah Bao Er, Tian Feng segera pergi menuju Gunung 5 Jari. Di sana ia mendapati Bao Er yang masih dibuat hiburan oleh Sun Wukong. Sesaat kemudian keberadaan Tian Feng disadari oleh Bao Er. Lalu ia mengejarnya karena ia sangatlah yakin jika itu adalah Tian Feng. Bao Er lalu mengajaknya ke sebuah rumah makan dan juga membelikannya baju. Tapi di sini Tian Feng tidak mau menerima belas kasihan Bao Er. Dan ia juga tak ingin Bao Er mendekat padanya. Lalu Tian Feng meminta pada pelayan kedai untuk menjadikan babi peliharaan Bao Er menjadi babi guling. Hal ini ia lakukan hanya untuk membuat Bao Er marah dan tidak lagi mendekat. Benar saja Bao Er seketika pergi meninggalkannya setelah mengetahui babi peliharaannya telah menjadi babi guling. Sesaat kemudian datanglah Cai Er yang memberitahu jika sebenarnya selama ini Bao Er selalu memikirkannya dan ia selalu berusaha untuk mencari titik lemah Sun Wukong. Bahkan hari ini saja ia masih berada di tempat Sun Wukong dikurung. Karena tak ingin sesuatu terjadi pada Bao Er, Tian Feng mendatangi Gunung 5 Jari. Di sana ia mendapati Bao Er yang akan dihempaskan dengan tongkat sakti. Tian Feng berusaha melindungi, akan tetapi justru mereka berdua yang terpental dan terhempas ke lautan pasir. Melihat tidak terjadi sesuatu yang parah terhadap Bao Er, Tian Feng sangatlah bersyukur dan benih-benih cinta di dalam hatinya pun mulai tumbuh. Tian Feng lalu menyadari jika sebenarnya yang mampu mengalahkan Sun Wukong adalah garuk saktinya. Namun ia tak mengetahui di mana letak garuk saktinya terjatuh. Mengingat kejadian itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Tak lama kemudian Dewa Bumi kembali datang. Ia memberitahu Tian Feng jika sebuah pusaka jatuh dari langit akan mengakibatkan sebuah keanehan di bumi. 20 tahun yang lalu pernah terjadi keanehan saat cahaya dari langit jatuh dan menimpa sebuah desa bernama Desa Keluarga Gao. Dan desa itu merupakan desa tempat tinggal Bao Er. Setibanya di desa, para warga berkumpul untuk menyambut kedatangan Bao Er dan teman-temannya. Akan tetapi ketika Bao Er menanyakan fenomena aneh yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, semua warga seketika melarikan diri dan masuk ke rumah masing-masing. Bahkan ayam pun tak boleh berkeliaran di luar. Bao Er tak putus asa begitu saja. Ia kemudian menanyakan kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi justru kedua orang tuanya marah dan mengatakan jika tak ada satupun fenomena aneh terjadi di desa. Bahkan bukan hanya 20 tahun yang lalu, melainkan mulai dari 40 tahun yang lalu tak pernah ada satupun hal terjadi. Namun lagi-lagi Bao Er tak putus asa. Ia kemudian mendatangi kepala desa untuk mencari tahu akan kebenaran fenomena tersebut. Kepala desa akhirnya menjelaskan jika memang benar pada 20 tahun yang lalu terjadi sebuah fenomena jatuhnya benda pusaka dari langit. Akan tetapi ketika para warga desa mengecek, pusaka itu berubah menjadi siluman pemangsa manusia. Jika Bao Er memang ingin mencari pusaka garuk sakti, maka ia harus membunuh terlebih dulu siluman tersebut yang saat ini berada di sebuah goa di pinggir desa. Di keesokan paginya, Bao Er menitipkan pesan pada Tian Feng dan Cai Er jika ia telah pergi untuk memburu siluman jelmaan garuk sakti.
Sementara di tempat yang lain, kepala desa berkumpul dengan para warga untuk memperbincangkan sesuatu di mana kebenaran mulai diketahui. Jika sebenarnya Garuk Sakti tak pernah berubah menjadi siluman, melainkan menjadi bayi wanita, dan itu adalah Bauer. Kepala desa bersama warga sengaja merahasiakan hal tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Tianfeng kemudian mendatangi Wukong untuk menanyakan kebenaran akan jati diri Bauer. Mengingat Wukong memiliki kekuatan mata api yang mampu melihat semua hal, Sun Wukong kemudian menjelaskan jika dari awal ia sudah tahu jika Bauer memang jelmaan dari Garuk Sakti. Dikuatkan pula dengan bekas luka yang ada di tangan Bauer yang merupakan bekas pertempuran mereka di Istana Langit 20 tahun yang lalu. Di sisi yang lain, tepatnya di Istana Langit, Dewa Erlang sangat kecewa pada Kaisar karena dewa yang lain sudah mulai naik pangkat sementara ia masih menjadi penjaga gerbang. Tapi salah seorang dewa lainnya meyakinkan Dewa Erlang jika ia tak lama lagi akan mendapatkan jabatan Marsal Tianfeng setelah padamnya cahaya bintang Tianfeng. Untuk memadamkan cahaya tersebut, Dewa Erlang harus turun ke bumi dan menghabisi Tianfeng. Sementara itu di bumi sendiri, Bauer yang tak menemukan letak posisi goa yang dimaksud kepala desa menanyakan kembali keberadaan tempat tersebut. Tapi Tianfeng melarang Bauer untuk kembali mencarinya karena ia tak mau lagi kembali ke kerajaan langit. Bahkan ia berniat untuk menikahinya. Singkat cerita, pernikahan di antara mereka berdua akan segera dilaksanakan. Akan tetapi pada saat pernikahan itu berlangsung, tiba-tiba terjadi sebuah serangan yang mengakibatkan Tianfeng mengalami luka parah. Tak hanya itu, satu persatu teman Bauer juga harus mati karena berusaha melawan manusia bertopeng, yang tak lain adalah Dewa Erlang. Saat Dewa Erlang hendak akan membunuh Tianfeng, ia ditolong oleh Garuk Sakti, yang ternyata selama ini Bauer telah mengetahui jati dirinya yang merupakan jelmaan Garuk Sakti. Karena sebelumnya ia telah meminta tolong pada Sun Wukong untuk mengeluarkan Garuk Sakti tersebut dari dalam tubuhnya, meskipun harus mengorbankan nyawa. Seketika Bauer berubah menjadi kristal diikuti dengan Tianfeng yang juga berubah menjadi siluman babi. Dengan kematian Bauer, Tianfeng murka pada Dewa Erlang. Apalagi kini kekuatannya sepenuhnya telah kembali. Tianfeng mulai kembali mendatangi Istana Langit dan membuatnya porak-poranda. Pertarungan terakhir antara Tianfeng melawan Dewa Erlang pun berlangsung. Tentu saja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tianfeng, Dewa Erlang bukanlah tandingannya. Dengan mudah Dewa Erlang pun ditumbangkan. Sampai pada suatu ketika Tianfeng akan mengeluarkan jurus terakhirnya. Seketika itu pula Buddha turun untuk menenangkan Tianfeng. Buddha juga memperingatkan Tianfeng jika ia tetap ingin membalas dendam maka jabatan dewanya akan dicabut dan ia akan dikembalikan ke alam manusia. Namun kemurkaan Tianfeng tak bisa dihentikan. Ia tetap saja melangsungkan serangan terakhirnya dan memilih untuk tinggal di alam manusia, guys. Terakhir, kita diperlihatkan Sun Wukong dan Bitsu Tong yang menjemput Tianfeng untuk melakukan sebuah perjalanan mengambil kitab suci ke barat. Sebelum pergi, Tianfeng melihat seorang wanita yang merupakan reinkarnasi dari Bauer. Tianfeng memeluk erat wanita tersebut dan memberikannya setengah dari kekuatan yang ia miliki, agar reinkarnasi Bauer tersebut dapat melindungi semua warga desa. Dan film pun telah berakhir, guys. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari film ini, di mana sebenarnya Tianfeng atau yang biasa kita kenal sebagai Patkai dulunya merupakan jenderal terkuat pada masanya. Dan kenapa setelah Patkai melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, seakan-akan tak memiliki kekuatan sebesar itu? Kalau dari film ini, setengah kekuatannya menghilang karena sebelum melakukan perjalanan mengambil kitab suci, ia memberikan setengah kekuatannya tersebut pada Bauer. Mungkin sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.